Ya, jadi hadirin sekalian, mencintai Allah itu ada buktinya. Apa buktinya? Kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi 24 jam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Banyak sunnah Nabi, Pak. Ya, ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi. Amalkan semampunya. Kalau tak mampu hidupkan sunnah, jangan hina sunnah. Jangan hina sunnah. Kita orang beriman nih hadirin sekalian, orang Islam wajib mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan kita wajib mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya bagi kita mencintai kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang wali Allah dicaci maki sama satu orang di pasar. Saya dengar dari guru saya, dia diam, dia tak balas. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kau diam? Dihina, dicaci maki, difitnah di tengah orang banyak. Dia bilang, orang yang tadi mencaci makiku namanya sama dengan nama kekasihku Muhammad. Dia tak balas. Kenapa? Karena kecintaannya kepada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Rasulullah saja hadirin mulia, kita berselawat, pahalanya begitu besar. Mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghina salah satu dari sahabat Nabi kafir. Orang berani-berani menghina sahabat Nabi kafir. Guru saya katakan, kalau kamu ragu dia kafir, kau pun kafir. Tidak boleh menghina sahabat Nabi, siapapun dia. Ya. Tidak boleh menghina keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun antum nggak cocok, nggak paham, ada kesalahan, kita muliakan mereka. Kenapa? Karena ada darah suci mengalir di tubuh-tubuh mereka. Insya Allah asbab kecintaan itu Allah akan berikan syafaat. Rasulullah akan kumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencintai anak cucunya. Maka hadirin sekalian, ini peringatan bagi kita semua. Siapa saja yang mendengarkan majelis ini, jangan pernah membenci ulama. Jangan pernah memusuhi ulama, apalagi memusuhi para habaib, para syahid, para guru-guru kita. Muliakan. Satu orang ulama sampaikan, hadirin sekalian, muliakanlah seluruh orang-orang beriman, orang-orang Islam seperti kalian memuliakan raja dan ratu. Kenapa? Karena mereka semua adalah calon raja dan ratu di syurga. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Maka kemanapun kita pergi, Pak, tolong, ini arahan hadirin dari guru-guru saya. Kalau kamu pergi ke satu kota, sebelum kamu berkunjung ke tempat siapapun, kau cari ulama di sana. Kau minta doa dari mereka. Insya Allah ada keberkahan daripada ilmu kita, keberkahan daripada rezeki kita, keberkahan daripada kehidupan kita. Jadi hadirin sekalian, di khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingatkan, cintailah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada anak kita, istri kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Mencintai Allah dan Rasulnya tanpa syarat. Dan bukti cinta itu hadirin mulia ada. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Apa sunnah Nabi yang paling hebat hadirin mulia? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Tolong Pak, bukan hari Jumatan yang penuh masjid. Mesti asar nanti juga penuh masjid. Tapi hari ini orang tidak niat pergi sholat asar, dia cuma niat pergi sholat Jumat saja. Kalau kita tanya satu persatu, Jumat depan ke masjid lagi nggak? Semua akan katakan pastilah, kan saya muslim. Tapi kalau kita tanya, asar nanti kamu ke masjid nggak? Dia bilang insya Allah. Insya Allah enggak, ternyata kosong lagi masjid. 5 waktu berjamaah. Bahkan seorang Yahudi mengatakan, hadirin sekalian, sekiranya nanti suatu hari sholat Jumat sama sholat subuh orang-orang Islam sama dengan sholat Jumat, kami akan give up. Dia akan menyerah, mengibarkan bendera putih, menyerah dengan orang Islam, takut. Selama itu belum terjadi, kita tak akan pernah menang melawan mereka. Maka makmurkan masjid-masjid kita, makmurkan masjid-masjid kita. Jadikan sholat subuh seperti sholat Jumat. Ini misi besar kita hadirin sekalian. Kemudian cintai ulama, hidupkan ta'lim hari-hari di rumah kita, undang malaikat datang ke rumah kita. Kalau malaikat sering berkerumun di rumah kita karena adanya majelis ta'lim, ada Al-Quran dan hadis yang dibacakan di dalam rumah-rumah kita, maka sifat taatnya malaikat akan mengalir ke seluruh, akan menular ke seluruh ahli-ahli rumah kita. Hidupkan ta'lim, zikrullah, bahasa lisan dengan zikir, akhlak diperbaiki, jangan sombong, tidak ada alasan sedikit pun untuk kita sombong. Letakkan diri di bawah rumput, rumput di bawahnya lagi. Kalau orang hina kita nggak usah balas, nggak usah bela diri, nggak usah bela diri. Orang hina kita katakan masih banyak lagi kesalahan saya yang kamu nggak tahu. Sudahlah, cukuplah. Kalau itu fitnah, itu lebih ajib lagi transferan pahalanya. Hinaan orang, caci maki orang tidak akan membuat kita hina. Ya, maka terkesanlah ikhlaskan hati hadirin mulia hanya untuk mencari kesenangan Allah.
Kita ini beramal hanya untuk Allah, bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk menyenangkan Allah. Bukan untuk menyenangkan mertua, menyenangkan anak istri, teman-teman kita, tapi kita beramal, beribadah, berdakwah hanya untuk mencari kesenangan Allah, supaya Allah sayang sama kita. Apalah artinya seluruh dunia menyanjung kita, menyayangi kita, tapi Allah tidak. Maka tasihun niyah, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Dan yang terakhir, saya ingatkan, jangan cinta dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Dunia nggak ada apa-apa, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudera yang luas. Nggak ada apa-apa dunia. Bangkai, kata Nabi, dunia ini sampah. Nabi mengajak para sahabat ke tumpukan sampah. Kalian mau tahu hakikat dunia? Mau ya Rasulullah. Inilah sampah, tempat tumpukan, inilah dunia. Nothing. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, wallahi orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka hadirin sekalian, maka marilah kita bertaubat, karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Sekarang kita di atas tanah, ingat, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jangan sampai kita menyesal masuk ke dalam kubur, ingin balik ke dunia, tak akan mungkin. Sebagaimana seorang bayi tak akan mungkin balik ke rahim ibunya. Miliaran, ratusan miliar mungkin ruh manusia yang menangis menjerit di alam kubur, dalam barzah, ingin balik ke dunia untuk sempurnakan iman amal, untuk bersedekah, tapi itu tak akan mungkin terlakukan. Maka mumpung sekarang hadirin sekalian masih ada kesempatan berbuat baik, berbuatlah yang baik-baik, bicaralah yang baik-baik, menulislah yang baik-baik, dengarkan yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Kenapa? Karena kita suatu hari akan tinggalkan dunia, dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu tertinggal, sehingga umur kita ditutup oleh Allah, tapi buku catatan amal kita tidak ditutup.